Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar session Indonesia Virtual Career Fair 2020 sesi pertama yang tentunya dengan bangga dipersembahkan oleh Ready Indonesia. Sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih kepada sudah ada kurang lebih 100 peserta webinar yang telah mendaftar dan telah bergabung pada kita di siang hari ini. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, terima kasih telah bergabung pada webinar sesi pertama siang ini dengan tema Cerdas Berkarir di Era Digital bersama Ready. Perkenalkan, saya Irasya Putri. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu webinar ini sampai kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, kita akan segera mulai berbincang dan berdiskusi mengenai seputar cerdas berkarir di era digital. Tentunya bersama narasumber kita yang juga telah hadir pada siang hari ini dan pastinya sudah expert di bidangnya. Dan tentu saja sudah Anda tunggu-tunggu untuk sharing knowledge-nya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Namun sebelumnya, kita sapa terlebih dahulu yuk narasumber kita yang telah hadir, yaitu Bapak Rio Pasaribu. Beliau selaku founder dan CEO Ready Indonesia. Selamat siang, Pak Rio. Selamat siang, Mbak Ira. Selamat siang semua teman-teman. Ada beberapa yang nyalain video. Hai semua. Senang berkenalan dengan teman-teman semua. Saya Rio Pasaribu. Saya salah satu lah yang pencetus Ready. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah merasakan menggunakan Ready, walaupun Nira, kita mohon maaf dulu nih. Tadi pagi ada sedikit isu. Ya, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masuk ke Ready-nya susah gitu ya, karena antusias teman-teman semua, memang banyak sekali yang masuk mengakses situs dan aplikasi Ready pagi ini, sehingga kita tidak expect dan akhirnya kita kurang persiapan, tapi pelajaran lah. Ini kan pertama, perdana ini. Mudah-mudahan akan ada job fair lagi di daerah-daerah lain yang akan kita bisa bantu untuk membawa lowongan pekerjaan untuk kita semua. Ya, teman-temannya, thank you untuk joining group Zoom-inarnya juga bersama kita. Nice to meet you all. Silakan, Bu Ira. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang telah berkenan meluangkan waktunya di siang hari ini, serta kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir dan bergabung juga pada siang hari. Langsung saja kita mulai pembahasan dari narasumber kita, yaitu Bapak Rio Pasaribu selaku founder dan CEO Ready Indonesia. Pak Rio, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Thank you, Kak. Thank you semua. Thank you waktunya. Saya mau ini relax saja, ya. Walaupun saya juga baru tahu tadi bahwa saya cuma bisa dikasih waktu 20 menit untuk jadi pemateri, untuk membawakan materinya. Tapi saya mau ini menjadi forum buat teman-teman diskusi, bahkan juga nggak mesti tentang berkarir, tentang aplikasi situs Ready yang bukan sifatnya teknis ya, karena yang teknis bisa kalian langsung ke Ready Care kita, dan kita akan bahas kilas, tapi tentang bagaimana kita bisa mengembangkan karir kita di era digital ini, yang salah satunya adalah melalui Ready. But I'd like to thank you guys for the time, untuk waktunya, dan saya mau sampaikan, jangan lupa kalau ada yang mau bertanya langsung, jangan hesitate, kalau perlu ada yang kita juga diskusi langsung, ya nanti mungkin kita pilih 1-2, kalau memang nggak banyak atau ada beberapa, kita pilih 1-2 untuk kita diskusi langsung apa hambatan dan tantangan dan bagaimana kita memanuver tantangan berkarir di teman-teman sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat untuk kita semua. Jadi sebelum saya akan men-share slide, karena setiap presentasi ada slide-nya biasanya ya, saya mau share ke teman-teman tentang siapa saya. Saya memang meluncurkan saya dan teman-teman meluncurkan getready.id itu bulan Agustus kemarin. Dan sebelumnya saya memang punya usaha, tapi sebelumnya lagi saya itu berkarir. Sama kayak teman-teman semua, nyari kerja, melamar kerja, ditolak lamarannya, ada yang panggil interview, udah berharap-harap, taunya ditolak lamarannya lagi. Akhirnya dipanggil interview, berharap-harap, diterima lamarannya, nego gaji, oh kok kecil banget gajinya gitu ya. Pernah nggak ada yang ngerasain seperti itu dari 3 yang tadi saya bilang?
Wah, ada beberapa yang angkat tangan ya. Mbak Nova, saya yakin bukan cuma Mbak Nova aja, ada beberapa ya yang kita ngerasain seperti itu. Ya, memang itu adalah fakta kehidupan yang kita harus hadapi. Namanya kehidupan itu sebuah perjalanan. Nah, yang penting buat kita adalah belajar bagaimana memanuver kayak kita menggunakan Google Map karir kita dalam kehidupan kita. Ya, jadi kan teman-teman menggunakan Waze atau Google Map untuk dari berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi juga perlu menggunakan Google Map yang kita buat sendiri untuk diri kita sendiri dalam menjalankan karir kita masing-masing. Nah, beberapa hal yang kita akan bahas hari ini adalah bukan sebuah metode yang baku sekali, tapi ini merupakan pengalaman saya pribadi sebagai profesional yang saya alami sendiri dan juga beberapa excerpt ya, sumber yang saya ambil dari pengalaman saya sebagai pengusaha dan pengalaman teman-teman saya sebagai pengusaha. Beberapa dari antaranya juga yang saya ambil adalah hal-hal yang saya aplikasikan yang membuat saya bisa, ini cerita yang teman-teman atau tim kita di Ready sering dengar, yang membuat saya bisa beranjak dari seorang tukang pos di tahun 2009 akhir, menjadi direktur di sebuah perusahaan multinasional di tahun 2012 pertengahan, 2,5 tahun. Tukang pos, tukang kurir, benar-benar. Iya sih di Australia, tapi sama aja, kurir juga. Ngangkat-ngangkat buah, nganter surat, nganter dokumen, pagi-pagi jam 6 pagi harus nyupirin untuk ke kantor-kantor pos di sekeliling Australia Barat waktu itu dengan gaji yang sangat minim. Ya istilahnya saya kadang-kadang makan itu hanya harus nungguin atau menggunakan kupon yang biar murah makannya, kupon Domino's waktu itu ada di Australia. Nah, tapi beberapa dari apa yang akan saya share ini adalah hal-hal yang benar-benar saya sendiri lakukan yang bisa membuat saya bisa bekerja dan mengembangkan karir saya dalam keseharian. Sebentar ya, saya akan spotlight dulu diri saya. Oh, oke. Oke, sekarang saya akan share screen saya. Alright, so siapa sih kita ini? Apa sih Ready? Pasti teman-teman sudah tahu lah Ready itu apa ya. Karena tadi pagi sudah pada login dan makanya teman-teman juga ada di sini. Kita platform job marketplace. Ingat, bukan job portal, tapi job marketplace yang baru. Ya, kita membantu UMKM, para pengusaha juga bisa memasang lowongan sebanyak-banyak mungkin. Karena buat bocoran nih buat teman-teman pencari kerja, memasang iklan di Ready itu, lowongan kerja di Ready itu gratis. Kenapa gratis? Karena kami pingin sebanyak-banyaknya ada lowongan kerja buat kita semua, kaum muda dan juga kaum yang sudah tidak terlalu muda seperti saya, ya, yang mau mencari kerja dan mau berkarya mendukung ekonomi Indonesia dan tentunya berawal dari keluarga kita. Nah, kita tuh mulai Agustus yang lalu, saya akan coret-coret sedikit. Nanti tolong ya tim moderator dari tim Ready, kalau ada pertanyaan yang saya harus jawab bisa saya diinterupsi, nggak apa-apa ya. Kemudian ya, jadi kita mulai 1 Agustus, tapi sekarang ini udah bertambah nih. Ini udah ada 10.000 peserta pengguna saat ini, gitu ya. Udah lebih dari 9.000 ya, 10.000 sekarang. Dan lebih dari 150 perusahaan yang menggunakan Ready. Jadi dalam waktu 4 bulan lebih lah, kita memang mendapatkan resepsi yang cukup baik. Dan real, ini pengguna kita real semua. Kami nggak ada menggunakan hal-hal yang boosting users. Kenapa? Karena emang kita mau real aja. Kita pingin tuh berguna. Makanya kekurangan kita, kayak tadi pagi kita ada sistem down karena kita tidak prepare segitu banyaknya minat dari para peserta, teman-teman semua gitu ya. Kami mau koreksi dan kritik itu dari teman-teman semua supaya kami bisa, setelah kami kritik tentunya kami bikin lebih baik sehingga kami bisa melayani teman-teman semua mencari kerja dan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Itulah Ready. Oke, jadi kita masuk ke topik berkarir di era sekarang ini. Ini adalah masalah yang dihadapi mayoritas pengusaha. Setiap masalah pengusaha adalah sebenarnya masalah kita juga, para pencari kerja. Kenapa gitu? Kalau pengusaha bermasalah, kita juga akan bermasalah karena makin sedikit pekerjaan yang kita bisa lamar gitu ya. Nah, jadi ini perlu menjadi atensi kita. Ya, jadi ya pandemi, semua orang tahu ada pandemi dan semua orang juga merasakan dampaknya. Apakah kita sendiri atau teman-teman kita sendiri cari kerja susah banget.
Nah, ada nggak teman-teman yang sudah melamar lebih dari 10 pekerjaan? Coba di chat grup. Lebih dari 100 pekerjaan? Ada nggak? Lebih dari 250? Kalau lebih dari 250 pekerjaan dan belum dapat kerja juga, kita tos dulu jarak jauh ya. Long range high five. Kenapa? Saya juga mencari pekerjaan sampai lebih dari 300 kali ditolak. Waktu di Australia, padahal sebelumnya, tahun sebelumnya juga ditawarin itu. Makanya saya sampai jadi tukang pos dulu. Yang penting bisa hidup dulu dan halal, ya kan? Dan itu never stop from trying, ya. Oke, jadi sekarang ini kita menghadapi hal yang sama lagi nih. Sulit cari kerja lagi nih. Terus gimana kita? Berhenti? Ya enggak lah. Terus jalan. Gimana caranya? Kita sadari, kita pelajari dulu apa hambatan-hambatannya. Nah, ini kata kunci nih. Buat teman-teman semua nih. Kebutuhan talenta digital sangat-sangat tinggi. Semuanya kita anak milenials nggak? Mayoritas iya. Kalau anak milenials, apalagi Gen Z, harus tahu digital nggak? Haruslah, jangan kita gunakan main PUBG doang. Kita gunakan Facebook doang. No, digital is not just that. Digital itu adalah menggunakan tools-tools aplikasi yang kita bisa gunakan untuk pekerjaan kita. Gitu. Dan itu yang harus benar-benar kita pelajari penggunaannya dan kita terapkan. Ya, nggak itu saja. Gitu. Kenapa? Oh, terlalu dekat kamera. Oke, saya dikasih notifikasi dari teman-teman ready bahwa saya terlalu dekat di kamera. Oke, lanjut ya. Nah, jadi alhasil ada ini yang mereka perhatikan. Katanya nih, produktivitas kita nih, para pekerja nih ya, relatif rendah produktivitasnya. Kenapa relatif rendah? Nanti kita akan bahas. Ya kan? Lalu kita belajar di SMK, SMA, atau D3, S1. Tapi dibilang sebenarnya produktivitas kita dan kualitas kita juga nggak relevan. Kenapa? Karena mungkin waktu kita kuliah atau waktu kita sekolah, kita hanya fokus pada hal-hal yang bisa bikin kita lulus kuliahnya atau sekolahnya. Padahal nggak ada yang masuk ke dalam otak kita. Apalagi kita nggak tahu, kita nggak punya konteks. Tahu nggak konteks? Ada nggak teman-teman yang tahu konteks? Coba saya lihat di chatnya. Ada nggak yang bisa jawab? Apa artinya konteks? Coba teman-teman. Ada nggak yang jawab? Nggak ada hadiahnya sih. Tapi ya mungkin ada nggak ya konteks? Oh, ada pertanyaan nih. Konteks isi, betul. Isi bukan hanya isi aja sih sebenarnya. Tapi konteks itu adalah aplikasinya bagaimana di dalam dunia yang sebenarnya. Saya suka kasih contoh, kalau seorang akuntan ya, saya latar belakangnya akuntansi sama keuangan. Kalau misalnya akuntan, oke, saya nggak cuma sekedar bikin debit kredit aja, mungkin anak-anak SMK administrasi juga pernah dengar itu kan, pernah ngelakuin juga. Saya nggak ngelakuin itu aja, tapi debit kredit, apa saja transaksi yang membuat debit dan kredit di sebuah perusahaan perikanan misalnya, itu saya bisa bedakan dengan transaksi yang di perusahaan jasa, misalnya gitu. Nah, jadi ini yang poin keduanya ya, teman-teman ya. Terus poin ketiga, gap antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja masih cukup lebar. Apa konteksnya di situ? Gap antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja. Jadi yang dibutuhkan, apalagi sekarang ini, misalnya digital, tapi digital yang mungkin untuk spesifik untuk bikin marketplace, yang admin saja gitu. Tapi tenaga kerja pada saat yang penyedia tenaga kerjanya, apakah itu perusahaan, outsourcing mungkin, atau bahkan institusi pendidikan seperti poin 2 tadi, mempersiapkannya lebih teoritis. Nah ini, there's a gap. Dan ada karakteristik yang berbeda. Nanti kita akan bahas apa itu karakter yang kita butuhkan, yang secara baku, kapanpun harus kita miliki, nanti dicatat ya, itu nanti ada topiknya berikutnya, di dalam slide ini nanti berikutnya. Tapi selain itu juga, karakter-karakter atau kebutuhan yang kita lakukan, yang harus kita lakukan di era digital ini, yang harus teman-teman semua benar-benar pastikan kita sudah lakukan. Ya, nanti akan kita bahas itu. Nah, ini adalah isunya. Akselerasi digital dan kebutuhan akan talenta profesional digital sangat tinggi. Ini di semua perusahaan kayak gini. Baik itu perusahaan yang sangat besar sampai ke perusahaan yang sangat-sangat kecil. Itu yang kita harus sadari. Dan seperti saya bilang, kita harus sadar digital. Oke, harus sadar digital. Nah, oke, sebelum itu, mari kita coba hapus ini. Ini ada yang nyoret ya tadi. Nah, saya share lagi screen-nya. Saya nyoret nih. Kalau gitu, sebentar ya. Oke, saya akan stop sharing and reshare. Alright, let's
we share our screen. Oke. Ini tadi ada yang ikut nyoret. Oke. So, ini adalah proses rekrutmen yang pada umumnya. Jadi teman-teman ya, ini dari sisi perusahaan nih ya, perusahaan upload lowongan kerja. Kan kita selama ini nih hanya fokus pada mencari kerjanya aja. Jadi kita fokus sama, oh iya, gue ngelamar kerja tapi gue nggak dipanggil-panggil. Tadi kita bahas di awal kan. Tapi kita lupa bahwa perusahaan juga sibuk memilih CV-CV yang banyak yang melamar ke mereka. Jadi yang ngelamar, kita banyak ngelamar kerja sampai mungkin ratusan, perusahaan sibuk memilih CV-CV yang sudah melamar. Karena kalau ada ratusan, saya sendiri pernah loh, kan tadi saya bilang saya udah pernah ngelamar sampai ratusan CV. Tapi saya sendiri pernah juga memilih melakukan kurasi atas ratusan CV gitu. Dan itu pekerjaan yang sangat-sangat melelahkan gitu. Jadi pertamanya kita udah upload lowongan, ini juga suka bayar nih. Di Ready nggak bayar syukurnya ya sekarang ya. Udah upload lowongan, kemudian habis itu mengkurasi CV-nya, kemudian setelah kurasi udah ratusan, banyakan yang kita nggak suka, kemudian kita pilih deh tuh 10 atau 15 yang kita mungkin suka, kita panggil, HRD kita panggil, kalau udah agak gede, perusahaannya biasanya punya HRD gitu ya, kita panggil di interview. Setelah interview pertama sama HRD, kita panggil lagi sama usernya. Jadi ini ada 2 kali kan interviewnya gitu ya. Setelah sama HRD, kita panggil sama usernya. Usernya itu biasanya manajernya, atau direkturnya langsung, atau pemilik perusahaan kalau dia usaha kecil gitu ya. Baru setelah itu kita ditawarin kerja dan remunerasi. Ini salah nih, remunerasi mestinya. Nah, setelah remunerasinya kita negosiasi nih kan, atas gaji atau jabatannya, kita bisa ditolak atau diterima untuk bekerja gitu kan. Nah, ini nih, kalau kita ditolak ya kita mulai lagi deh, melamar lagi dan seterusnya. Kalau kita diterima bekerja, hey, mudah-mudahan kita semua yang di sini diterima ya bekerja ya. Tapi saat teman-teman semuanya diterima bekerja, jangan pernah merasa, oke, gue udah selesai, dapat kerja, alhamdulillah, kita celebrate sama teman-teman, makan-makan, ngopi-ngopi gitu. Itu bukan menjadi akhirnya, itu actually menjadi awal teman-teman, kehidupan baru teman-teman di lingkup bekerja atau berkarya. Ya, kalau yang sudah punya pengalaman, sebelumnya memang hanya pindah kerja nih ke kantor yang baru, itu juga bukan sebuah celebration. Enggak, itu kita merupakan start of a new journey. Perjalanan yang baru buat kita. Karena di setiap goalpost, kayak misalnya seorang yang pembalap gitu ya, mereka go through lap gitu ya, setiap lap yang kita lakukan atau setiap checkpoint yang kita lakukan dan kita lewati, harus menjadi suatu milestone buat kita yang memacu kita untuk lanjutannya. Lanjutannya, selalu apa itu lanjutannya. Nah, berikutnya setelah kita diterima bekerja, kita celebrate sedikit lah, bolehlah makan-makan sedikit sama teman-teman gitu ya, atau keluarga, terlebih orang tua gitu. Baru kita masuk deh hari pertama nih, onboarding pengenalan lingkungan perusahaan. Nah, bear in mind, ingat bahwa saat kita sudah onboarding dan kita sudah masuk gitu ya, ya syukur ada yang mengalami ya, Mas Nanang ya. Jadi saat kita sudah masuk ke perusahaan gitu ya, kita harus benar-benar immerse, beradaptasi ke perusahaan itu. Kita yang beradaptasi. Jangan kita paksakan ke perusahaan itu, hey, kamu kasih saya A, B, C, D, E, F, G. Kalau enggak, ya saya akan pindah ke tempat lain. Hey, you know what? Mereka itu juga kan ada hukumnya bahwa kita akan menuai apa yang kita tabur. Sebelum kita menuai apa yang kita akan terima, kita harus tabur dulu kebaikan, termasuk ke perusahaan yang tempat kita bekerja. Ingat, waktu saya jadi tukang pos, effort saya untuk saya jadi tukang pos di Australia Post tidak berbeda dengan effort saya mau menjadi direktur, saya dari analis ke direktur dalam waktu 2,5 tahun. Itu nggak berbeda, effortnya harus sama karena pekerjaannya, value-nya itu sama, ya, nggak berbeda. Yang penting halal semuanya, ya. Gitu. Nah, ini oke, nanti pertanyaan-pertanyaan nanti kita bahas ya sebentar ya. Jadi, saat kita masuk ke lingkungan perusahaan, kita beradaptasi ya teman-teman. Jangan lupa beradaptasi. Jangan lupa untuk bersyukur kemudian beradaptasi. Karena yang paling penting adalah kontribusi kita ke perusahaan. Dan nggak mungkin kita berkontribusi yang positif kalau kita tidak beradaptasi setelah kita mengenal
lingkungan perusahaan itu. Karena kalau ada yang nggak menyenangkan buat kita, ya kita bisa bersungut-sungut, udah gitu. Bukan hanya buat kita, tapi buat perusahaan itu. Terakhir, setelah kita di perusahaan itu, terakhir kita akan mendapatkan kesempatan untuk melatih, melakukan training di perusahaan itu. Biasanya seperti itu ya. Saya minum sebentar. Nah, pelatihan dan training itu adalah suatu kesempatan yang sangat berharga. Karena itu nggak selalu serta-merta uang saja, uang gaji yang kita dapat di perusahaan. Tapi belajar, training internally dari mentor kita, dari senior kita, dari pemilik perusahaannya. Kalau kita kerja di UMKM, biasanya langsung ke pemilik perusahaannya. Atau juga dari senior-senior kita. Nah, kadang-kadang juga kita kayak dulu waktu saya bekerja di Indonesia, saya itu bekerja di suatu konsultan yang sangat besar, gitu ya, cukup besar sekali mereka, gitu. Pegawai konsultannya pun ada lebih dari 800 waktu itu, dan saya di Australia. Tapi nyampe saya Jakarta, saya katanya jadi konsultan, tapi tugas saya pertama-tama adalah untuk jadi tukang nyiapin makan malam untuk lembur. Setiap hari nih, kalau ada teman-teman kerja saya nih, yang dulu mudah-mudahan bisa ada yang dengerin di sini, itu adalah tugas saya dulu. Sampai salah satu seniornya bilang, aduh kasihan banget sih lo, habis pulang kuliah luar negeri jauh-jauh, lo jadi tukang cari nasi goreng. You know what? It's part of the job. It's okay. Saya beradaptasi dan saya melatih keterampilan saya dalam menyiapkan makan malam yang mungkin di rumah saya nggak ngerjain, gitu ya. Dan dalam beradaptasi juga, keterampilan beradaptasi itu juga saya latih dengan mengalami hal-hal seperti itu. Itulah yang membentuk kepribadian kita. Jadi jangan tuntut perusahaan, tapi hitung apa kontribusi kita. Ya, karena mendapatkan pekerjaan adalah hal yang sangatlah menjadi sebuah berkah. Apalagi di era seperti ini. Nah, perusahaan, tadi kan kita bahas nih tentang kesenjangan keterampilan. Ternyata data juga menyatakan, ini dari kita ambil dari kata data.com, bahwa banyak kesenjangan keterampilan di pasar tenaga kerja lokal. Nah, loh, padahal ya, saya udah kerja di Australia, saya juga udah menjadi profesional di Indonesia. Saya punya usaha sebelum buka Ready ya, saya punya usaha yang actually memberikan service ke perusahaan di luar negeri, gitu ya. Dan ternyata tenaga kerja Indonesia itu cukup diminati loh oleh perusahaan di Australia, yang klien kita di Australia waktu itu. Perusahaan di Australia dan juga ada yang di Eropa waktu itu. Mereka merasa bahwa walaupun tenaga kerjanya nggak secara fisik hadir di Eropa atau Australia atau dimanapun itu mereka berada, tapi secara remote, secara virtual, mereka ada di Indonesia, mereka merasa bahwa kita nih anak-anak Indonesia ini berguna buat mereka. Dan nggak kalah sama tenaga kerja yang lokal di sana. Tentunya asalkan kita bisa bahasa ya, bahasa sering jadi barrier. Nah, lalu kenapa kok perusahaan-perusahaan di Indonesia merasa bahwa keterampilan di pasar tenaga kerja lokal itu merupakan salah satu hambatan perusahaan untuk mengadopsi teknologi baru? Nah, ini harus kita introspeksi nih. Apakah kita itu hanya fokus menggunakan digital application untuk sesuatu yang menyenangkan? Apakah kita menghabiskan waktu kita nih sebagai profesional ya, sebagai pencari kerja nih, apakah kita menghabiskan waktu kita banyak untuk mempelajari tools-tools baru? Nah, ini yang harus kita pertanyakan dari kita. Nah, karena waktu saya tinggal dikit, saya akan skip langsung ke materi yang saya mau kalian ingat. Ini ada permasalahannya, saya nggak akan bahas lagi. Nanti ini bisa di screenshot dan dikirim oleh di social medianya Ready ya. Kalau ya, inilah yang saya mau teman-teman. Kalau perlu screenshot deh. Kalau perlu dicatat deh. Jangan dilupain ini, ya. Ini ada 5 kriteria yang dicari perusahaan. Ini bukan era digital, this is pure dari kapan dan sampai kapanpun teman-teman harus ingat. Ini yang saya lakukan nih. Makanya si anak Indonesia yang dari tukang pos bisa menjadi seorang profesional yang lumayan dihargai di Australia dan New Zealand waktu itu, tapi juga bukan hanya saya. Banyak banget saya lihat para profesional yang luar biasa hebat, yang jauh lebih hebat. Saya ini cuma satu yang kecil saja. Banyak banget yang jadi jauh lebih hebat dari saya dan kita semua.
Dan itu menjadi orang-orang menjadi acuan saya untuk belajar dari mereka gitu ya. Dan mereka memiliki 5 hal ini pada umumnya. Oke. Yang pertama, ini adalah yang paling penting untuk semua teman-teman harus pegang dan emban di dalam keseharian kalian. Jujur dapat dipercaya. Harus jujur. Ready? Ada kurangnya ya jujur aja. Iya ada. Tadi pagi kita agak down karena keramaian yang ikut. Tapi kita bersyukur bahwa itu berarti antusiasme para peserta banyak banget dan you know what? Kita bikin lebih bagus. Ya. Nah, ini jujur. Jadi kalaupun orang menunjukkan kelemahan kita, it's okay. Kalau bisa kita duluan yang mengidentifikasi kelemahan kita. Jadi kita jujur pada diri sendiri dulu, biar kita bisa jujur ke orang lain. Dan dengan kita mengidentifikasi kelemahan kita dulu, sebelum orang lain mengidentifikasi, walaupun kita nggak usah ceritain ke orang lain ya, kecuali ditunjukin ya, itu membuat kita juga tidak kaget dan tidak gelagapan saat melihat ini dan bahkan bisa mengantisipasi untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan kita juga. Nah, saat kita melakukan kesalahan juga serupa. Ya, kita apa adanya. Ini adalah value yang paling penting. Ya, kejujuran adalah hal yang paling penting dalam keseharian kita. Terlebih saat kita berkarir. 2. Berdedikasi. Harus berdedikasi tinggi. Apa itu dedikasi? Ada nggak yang bisa chat? Ini nggak ada sih giveaway-nya lagi untuk yang kali ini. Di sini mungkin di akhirnya ada nanti, tapi yang ini chat. Siapa yang bisa kasih contoh dedikasi? Dedikasi itu apa? Pengabdian, itu artinya betul. Dedikasi, pengabdian sebagaimana para pejuang kita juga mengabdi untuk membela negara kita. Loyalitas, absolutely. Setia, absolutely. All of that. Digabung jadi satu sebuah dedikasi. Dedikasi kita untuk siapa, teman-teman? Untuk perusahaan. Oke, itu salah satu bagiannya. Tapi dedikasi kita yang paling utama, pertama-tama, untuk integritas diri kita. Pertama-tama, teman-teman harus bisa, tadi pertama-tama, trustworthy, jujur pada diri kita sendiri dulu, baru bisa jujur pada orang lain. Dedikasi untuk diri kita, dedikasi pada orang tua kita, dedikasi pada istri anak kita, baru dedikasi pada pihak ketiga, orang lain, termasuk perusahaan kita yang merupakan, you know what, kalau kalian sudah bekerja di perusahaan manapun itu, you know what, effectively, teman-teman kerja kalian itu jadi keluarga. Keluarga kalian, karena you spend more time dengan mereka daripada di keluarga di rumah. Karena kita kerja 8-10 jam kan, teman-teman. Ya kan, 8-10 jam itu lebih banyak daripada waktu tidur. Nyampe rumah, ngobrol-ngobrol 3 jam, 2 jam, udah tidur. Sementara kita di luar 8-10 jam. You know, that's why you have to dedicate yourself first to yourself, to your family, ke keluarga kalian, and then to other people in your office, tempat kerja kita, organisasi kita, dan to other people secara umumnya. Nah, selalu bekerja keras dan pantang menyerah, memang itu benar, Mas Kelvin Handaya, itu benar-benar salah satu fitur dari orang yang berdedikasi tinggi. Tapi ada lagi fitur yang berikutnya, bekerja keras itu actually point ke nanti ada ya. Jadi kreatif actually ya, dedikasi itu bagian dari kerja keras bagian dari dedikasi. Dan kemudian ketiga, kreatif. Kreatif adalah mencari solusi selalu. You know, kalau dibilang oke, kita dikasih tolong dong kamu bikin laporan untuk untuk penjualan bulan lalu di minggu pertama Desember ini atau minggu kedua Desember gitu ya. Waduh, ini perusahaannya UMKM kecil. Lah, kagak ada template-nya, gimana dong Pak gitu ya. Template-nya mana Pak? Wah, nggak ada template-nya, kamu bikinin deh. Wah, gimana ya template-nya, saya juga belum pernah bikin laporan Pak. Kira-kira yang kayak gitu akan mendapatkan, ini nggak memberikan solusi nggak buat si Bapak pengusaha atau Bapak pimpinan? Enggak kan? Kalau si Bapak pimpinan aja yang udah sibuk lagi jualan produknya dia, kalau dia UMKM gitu, dia jual sendiri gitu ya. Lagi waktunya dia untuk mikirin bikin laporan. Situlah kita sebagai pekerja harus kreatif, mencari solusi apalagi. Nah, ini nyambung ke era digital. Apalagi di era digital sekarang ini, yang namanya tools untuk membuat sesuatu itu jadi bagus, bisa dikerjakan, dan bahkan secara profesional, dan gratis toolsnya itu banyak banget. Ya, banyak banget. Bikin PowerPoint presentation ya, PowerPoint sendiri udah banyak template-template yang bagus, yang gratis. Tapi kalau selain itu,
Kalian pernah dengar Canva? C-A-N-V-A, Canva? Itu C-A-N-V-A. Itu banyak sekali yang template-template yang bisa gunakan untuk template presentasi yang bagus. Dan selain itu, gunakan belajar sendiri via Google, Yahoo, whatever search engine, and YouTube. Make sure you be creative. Berinisiatif untuk kreatif dalam memberikan solusi. Oke? Cukup jelas nggak tadi? Atau nggak masuk akal? Ini kalau nggak masuk akal, bilang ya, teman-teman ya, tanya dan bilang supaya ada gunanya. Kalau saya cuma ngomong sendiri aja dan teman-teman nggak masuk di akal kita, it will be pointless. Sayang waktu kita sama-sama. Ya. Keempat adalah helpful. Selalu mau membantu ke sekitar kita. Baik itu yang bukan merupakan pekerjaan kita, ataupun yang pekerjaan terlebih-lebih tentunya yang menyangkut pekerjaan kita harus siap untuk membantu. Dan terakhirnya adalah, nah ini dia tadi, Mas Kelvin, memiliki determinasi. Tadi kan Mas Kelvin bilang selalu bekerja keras, yes, itu bagian dari dedikasi, tapi pantang menyerah adalah bagian dari determinasi. Never stop. Pahlawan kita tahun 45 dan sebelum-sebelumnya berjuang pantang menyerah. Kita juga pahlawan-pahlawan sebenarnya, pahlawan untuk keluarga kita, mencari nafkah untuk keluarga kita semua. Ya, selalu bekerja keras ya. Betul? Itu tadi poinnya Mas Kelvin, kreatif inovasi menciptakan suatu karya yang baru dan unik serta menarik. Definitely so. Ya, itu juga memang, tapi harus selalu mikirkan solusi juga. Nggak hanya kreatif dan membuat sesuatu yang baru, tapi mencari solusi. Karena kita sebagai profesional, apalagi yang masih baru-baru, ya, kita akan dihadapkan dengan situasi yang dimana kita harus menjadi bagian dari solusi. Dan itu kita harus fokus ke situ dan mencari solusi yang inovatif. Yang misalnya kasih contoh, oke, kita belum punya report template laporan. Ya udah, saya Google template laporan atau saya cari di Canva, saya bikin di Canva, saya YouTube cara membuat laporan yang bagus. Dapat deh idenya. Oke, teman-teman. Ini 5 ditambah 2 hal ini. Pengalaman dan pendidikan membuat kita profesional menjadi orang dan yang dicari sebagai tim kerja andalan perusahaan. Oke? Kalau nggak punya pengalaman, nggak punya pendidikan, it's okay. Bukan berarti kita nggak bisa dapat kerja, teman-teman. Trust me, bukan berarti kita tidak bisa dapat kerja kalau nggak punya pengalaman sama pendidikan. 5 hal ini, trustworthy, dedicated, creative, helpful, and determined, determinasi, akan membuat kita lebih maju dan lebih terlihat. Karena di Ready, tadi salah satu contohnya Mas Andi dalam Instagram live session kita sebelumnya, menyatakan bahwa, hey, you know what, di Ready, kenapa perusahaan dia, Batavia Solutions, menggunakan Ready, karena mereka bisa melihat kepribadian dari seseorang dari video perkenalan diri yang teman-teman buat di profil Ready kalian. Nah, jadi itu sebuah fitur yang kita bisa gunakan di Ready yang akan membuat kita terbantu. Walaupun kita tidak punya pengalaman dan pendidikan, you know what? Orang melihat video kita dan kita selesaikan tes-tes kita dengan bagus, ya tes-tes di Ready, itu kita akan tetap terlihat. Bisa dilihat oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin walaupun bukan senior, tapi lebih junior, tapi kita dapat kerja. Paham ya, teman-teman ya? Nah, spesifik di era digital, kita harus belajar, kita harus membantu hal ini ya. Pelajari kebutuhan skill digital di industri perusahaan secara umum, misalnya kita mau masuk ke, say, sebuah platform marketplace untuk retail, kayak beberapa yang unicorn yang kita sudah tahu sama-sama, mungkin itu kita pelajarin skill apa yang dibutuhkan, apakah itu apakah SEO, apakah itu mereka perlu untuk bikin situs atau coding atau segala macam. You need to learn that. Apakah itu bikin marketing presentation? You need to learn that. Nah, itu berbeda dengan seperti tadi saya kasih contoh skill yang dibutuhkan kalau kita masuk ke perusahaan perikanan. Different. There's a different skill set yang dibutuhkan. Nah, kemudian budayakan inisiatif belajar sendiri. Tadi udah aku bilang ya, atas tools yang diperlukan. Kita mau ngelamar staf administrasi. Terus kita ngelamar jadi staf administrasi, nyampe sana kita berharap untuk kita diajarin Microsoft Office. Lalu kemudian nyampe sana kita berharap diajarin Google Suite, yang ada Google Docs, Google Sheet, dan seterusnya. Nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Kita harus belajar ini semua sendiri. Nggak usah ada orang lain yang ngajarin kita. Ini semua kontennya ada di YouTube. You can learn it yourself. Semuanya di YouTube. Selain itu tentunya, di Ready, mulai tengah bulan ini dan awal bulan depan lah kontennya itu mulai muncul, akan ada
Ya, tahun depan Ready Belajar namanya. Di mana Ready Belajar itu ada konten-konten yang gratis dan juga berbayar. Berbayarnya semuanya accessible, harganya nggak gitu mahal-mahal. Untuk semua teman-teman belajar dan mendapatkan sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan kita atas tools-tools yang diperlukan saat kita bekerja. Saya kasih contoh tadi, Google Sheet tadi itu hal yang sangat mudah. Google Sheet tadi itu banyak orang yang nggak bisa ngerti menggunakan Google Suite. Yang padahal itu gratis, ada, kita semua punya akses ke situ ya. Jadi kita harus biasakan belajar sendiri. Dan terakhir, datanglah ke perusahaan tempat Anda bekerja dengan siap. Kenali perusahaannya, kenali siapa yang kita hadapi, dan seterusnya. Oke, jadi siap, jangan perlu diajarin. Ini saya akan skip bagian ini. Nah, ini adalah yang kalian harus persiapkan di nyambung tadi yang saya bilang harus siap ya. Ini adalah hal yang harus kalian persiapkan saat mau melamar kerja. Kenali diri Anda in and out. Apa kelemahan Anda, apa kekuatan Anda, strength and weakness. Kemudian saat teman-teman mau melamar ke satu perusahaan, coba saya mau dengar siapa aja yang di chat ya nanti. Siapa aja dari kalian yang kalau misalnya melamar kerja tuh googling tentang perusahaannya dulu dan googling tentang si pemilik perusahaan atau manajemennya satu-satu. Ada nggak dari kalian yang pernah kayak gitu? Mas Muhammad, Mas Mona, exactly. Saya juga loh, waktu saya nerima CV itu dilamar, atau itu melihat lewat ready profile untuk dilamar, saya nggak ngeliat ready profile-nya aja. Saya ngeliat juga Insta kalian. Saya ngeliat juga social media profile kalian. Betul, dulu kualitas dari perusahaannya dan ratingnya. Hey, you know what, Mas Kelvin, that's a good point. Tapi kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang baru yang belum ada ratingnya. Okay, ready is new. But you know what, teman-teman kita yang kerja di sini, they're happy. So doesn't mean that when the company's rating is bad, or they don't have any rating, mereka nggak punya rating, perusahaan itu nggak begitu bagus. Research tentang pemiliknya, siapa pengusahanya. Kalau perlu, get to know them personally lewat social media profile mereka. Kayak kalian bisa ngelihat social media saya @riopasaribu, dan kalian langsung tahu, oh iya nih, Mas Ria nih kerjanya apa sih? Kalau misalnya dia nggak lagi di ready, dia ngapain sih sebenarnya? Get to know the person, right? So that biasanya siapa yang at the top, bagaimana kepribadian orang yang dari satu manajernya itu akan sangat mempengaruhi kulturnya, ini apa ya? Kultur perusahaan itu. Oke? Nah, di dalam perusahaan, di situs perusahaan biasanya ada visi dan misi, gitu kan? Nah, oh ya, poinnya bagus tuh, lihat review juga takut perusahaan bermasalah. That's a good point, karena ada juga yang kayak gitu. Itu sangat-sangat bagus itu step-stepnya yang tadi Mas Kelvin dan Mbak Mona tadi bilang ya. Nah, setelah kita lihat visi dan misinya juga, itu juga memberikan kita konteks terhadap perusahaan ini mau ngapain sih? Ada untuk apa sih mereka ini kan? Gitu. Nah, udah nih, kita udah mengenal perusahaannya, lalu kita udah siap nih, udah tahu nih orang-orangnya siapa aja yang situ. Tapi jangan lupa juga pelajari produk dan jasanya, prospek sama customer-nya itu siapa, dan bahkan market dan kompetitornya mereka. Jangan lupa untuk pelajarin itu semua. Kalau teman-teman ini boleh screenshot by the way. Kalau teman-teman menguasai yang 6 ini, seharusnya kalian akan lebih prepared untuk melamar kerja. Tadi ini udah dibahas juga sama Mas Andi Sebastian sebagian dari ini gitu ya. Bahkan dia ambil angle yang lebih bagus gitu ya. Lebih lagi daripada ini. Tapi yang 6 ini adalah 6 hal yang you guys need to understand, keep in mind and do your research untuk 6 ini. Karena di era digital sekarang, you can research all of this and menambah pengetahuan kalian tentang 6 hal ini sebelum kalian melamar pekerjaan dan mempersiapkan video perkenalan diri. Ingat, persiapkan video perkenalan diri yang relevan ke perusahaan yang Anda lamar, dan kemudian Anda hadir di online interview via Ready dengan perusahaan-perusahaan ini, dan sehingga Anda bisa siap untuk mendapatkan pekerjaan yang kita mau. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi relevan buat teman-teman semua. Oke, jadi sebenarnya ini poin yang paling penting terakhirnya. 3 hal. Kita harus memiliki konteks. Satu pertama ya. Kita harus tahu tools-nya, tadi kan saya bilang latih sendiri. Dan terakhirnya kita perlu tahu, kita perlu punya perseverance. To never give up. Oke, teman-teman. I think that is it. Ini adalah Ready. Sekarang udah live lagi tadi siang. Sempat down tadi pagi sedikit karena rame banget. Tapi it's good. Terus rame ya, biar kita pun siapkannya lebih bagus lagi buat teman-teman. Tapi jangan lupa ini, CTP. Oke? Melamar 10 pekerjaan
tolak, don't care, start again. Lamar 20 pekerjaan, it's alright. Nah, tapi persiapkan diri kalian, bikin lebih bagus. Saat kalian ngambil program Ready Belajar, misalnya nanti ya, dari kita kebetulan akan ada program bahasa Inggris dari The British Institute yang teman-teman bisa nanti akses di Ready Belajar, ya. Saat kalian nanti sudah, oke, ditolak perusahaan karena kurang bahasa Inggris kita ambil program TBI, The British Institute, nanti kita dapat sertifikasinya, kita bikin di profil Ready kita. Makin naik, kita lamar lagi, kita tambahkan itu di dalam video perkenalan diri kita. And then keep applying for new jobs and new jobs and new jobs until you get it. Saya ngelamar 300 pekerjaan, baru saya dapat di Australia. Waktu di Indonesia juga gitu. Ya, keep your perseverance and never give up. Oke teman-teman, sekilas tentang melamar kerja di Ready. Pertama-tama cari lowongannya, lamar ke lowongan yang kalian inginkan. Kalian akan dipanggil untuk wawancara online setelah di shortlist. Lalu ada penawaran, juga ada penawarannya, fitur penawarannya dari perusahaan, dan terakhirnya kalian akan diterima pekerjaan. Ini sih udah nggak usah saya bahas ya. Online CV, ini fitur-fiturnya Ready, ada online CV, media sosial, recruitment, e-learning, dan matchmaking. Dan ini adalah kenapa Ready penting, yaitu yang paling penting adalah ini dia. See your candidate, poin nomor 2 ya. Kalian semua bisa loh ngerjain semua recruitment itu online semua di Ready. Bahkan online interview pun kita siapin untuk perusahaan untuk bisa mengaksesnya di Ready biar ketemu dengan kalian teman-teman semua pelamar pekerjaan via Ready platform saja. Oke, saya rasa Mbak Ira sudah cukup dari saya. Kayaknya juga udah banyak pertanyaan. Saya rasa tinggal 15 menit. Mendingan kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan. Oh mungkin satu hal ini, jangan lupa bikin profil kalian sampai lengkap ya. Kayak gini ya, teman-teman. Semuanya. Lengkapi profilnya, masukin transkrip nilai, KTP CV, masukin video profilnya. Jangan enggak ya teman-teman ya. Masukin semua ini dan lakukan tesnya. And then, apply for your job yang kalian inginkan. Oke, ada ratusan nih, kebetulan job fair kita ini ada ratusan. Don't forget to apply as many as. Dan yang relevan saja tapi ya, yang relevan yang kalian ingin lamar. Oke, alright. Segitu saja dari saya. Udah cukup panjang ya. Mudah-mudahan nggak terlalu membosankan ya teman-teman. Mudah-mudahan relevan buat teman-teman semua. Oke. Yang kita mau bahas pertanyaan ya Mbak Ira ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung dari teman-teman yang mau disampaikan juga secara verbal bisa juga. Baik, terima kasih kepada Bapak Rio Pasaribu atas materi yang disampaikan. Sungguh sangat menarik sekali ya pembahasannya tadi. Dan saya juga mencatat sedikit nih Pak, tadi mengenai kriteria yang dicari perusahaan saat ini dan itu bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman Ready People semua untuk bisa menjadi anggota bagian dari perusahaan. Oke, seperti tadi ada trustworthy, dedicated, kemudian ada kreatif gitu ya dalam memberikan inovasi dan solusi, kemudian helpful, bersedia selalu membantu, dan determinasi tadi. Oke Pak, menarik sekali. Terima kasih Pak Rio. Nah ini sudah ada yang masuk. Pertama dari Kelvin Handaya. Pertanyaannya, dalam melakukan kurasi dari CV atas lowongan pekerjaan yang kita buat, bagaimana tips untuk melakukan kurasinya, Pak Rio? Semoga dijawab ya, Pak. Terima kasih. Nah, Pak Rio, ini sebaiknya langsung dijawab pertanyaannya atau mau langsung dibacakan pertanyaan kedua dan ketiga, Pak? Boleh, boleh. Ira, boleh di copy paste chat pertanyaannya ya ke saya, chat pribadi aja. Jadi saya bisa langsung jawab. Kita tolong di copy paste. Oke, yang pertama ya Pak ya. Yang pertama ya, jadi saya bisa jawab. Thank you Mas Kelvin. Saya langsung jawab aja ya. Iya, gimana mengkurasi jadi tadi, dan yang berikutnya, pertanyaan berikutnya di copy paste aja, jadi saya bisa lihat juga. Supaya nggak ngelantur dari konteksnya. Oke. Oke, Pak. Oke, kurasi CV atas lowongan pekerjaan yang kita buat, bagaimana tips untuk melakukan kurasinya. Oke, baik. Terima kasih Mas Kelvin. Jadi kita mengkurasi CV yang masuk ke kita ya. Jadi mengkurasi ready profiles yang masuk ke kita saat kita memposting jobs di Ready. Dan berarti Mas Kelvin coba boleh jawab, Mas Kelvin dari sisi recruiter ya, yang merekrut ya. Benar ya? Ya enggak, Mas Kelvinnya mungkin offline sekarang. Anyway, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kalau kita mengkurasi di Ready, itu sudah ada langsung filtrasinya langsung, yaitu di mana teman-teman yang profilnya sudah 100% atau mendekati ke 100%, by the way, ada yang bilang 70 nggak bisa nyampe 100% nih kan, saat ini lagi ada isunya, it's getting there. Saya tidak bisa unmute audionya. Boleh Mas Kelvin di unmute
teman-teman moderator ya bisa jawab juga nanti. Sembari ya, Pak. Gimana Mas Kelvin? Silakan. Ya, Pak. Saya kan owner dari bisnis saya bisnis kuliner, Pak. Oke. Nah, saya mau rekrut karyawan gitu, Pak. Bagaimana tips untuk rekrutnya itu loh, Pak? Oke, stop. Relevan sekali pertanyaannya Mas Kelvin. And also ini buat teman-teman nih langsung ada nih yang pencari pekerja, real story case ya. Jadi Mas Kelvin ini kita di Ready sendiri itu sudah ada fitur filtrasinya kayak tadi saya bilang. Yang pertama-tama adalah yang paling atas itu pasti yang akan menunjukkan profilnya yang paling lengkap sesuai dengan bidang lowongan pekerjaan yang Mas Kelvin atau teman-teman pengusaha sudah taruh di iklan lowongan itu. Kita menggunakan keyword search, ya. Nah, sesudah itu, jadi yang pertama-tama adalah biasanya itu adalah kelengkapan dulu, baru kemudian setelah itu adalah relevansi pengalaman kerja atau pendidikannya, gitu ya. Jadi kalau pertama-tama pengalaman dan relevansi pendidikan, baru yang habis itu adalah kelengkapan datanya dan juga tesnya. Nah, buat kita yang penggunanya gitu ya, saya akan menggunakan Ready itu saya ngeliat dashboardnya dari atas sampai bawah aja, gitu ya. Yang paling cocok itu yang di atas. Kenapa? Saya lihat dari pengalamannya mereka, gitu ya, dari pengalaman mereka dan juga dari video profilnya. Karena saya sebagai pencari, saya kan mencari tenaga kerja juga Mas Kelvin ya, gitu ya. Saya pasti, dan teman-teman saya nih yang menggunakan Ready, saya pasti akan bilang ke mereka, you know what, hasil tes mereka, pengalaman mereka, dan CV yang mereka sudah masukin di Ready profile mereka, jadi pengalaman dan hasil studi mereka, tambah tes kepribadiannya, itu akan memberikan kita gambaran atas orang ini, yang kita lagi mau hire nih, si kandidat ini, ya kan? Nah, tapi kita validasi dari apa? Kenapa saya bilang yang paling atas itu harus kelengkapannya? Karena kita bisa memvalidasi dari video perkenalan diri mereka. Saya akan banyak comfortable manggil interview kalau saya udah ngeliat video perkenalan dirinya, Mas Kelvin. Karena di video perkenalan diri ini buat teman-teman yang melamar kerja ya, tadi saya udah mention, waktu kalian melengkapi video perkenalan diri kalian, lengkapilah dengan menunjukkan kemampuan yang dibutuhkan oleh pekerjaan yang kalian lamar. Kasih contoh, kalian mau melamar di restoran misalnya, atau di customer service misalnya, sebagai customer service di sebuah perusahaan misalnya. Kasih tunjuk kalau customer service bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan orang. Kalau misalnya kalian di restoran, misalnya kalian mau jadi pelayan saja pun, kasih tunjuk videonya, video sederhana aja bagaimana kalian bisa melayani makanan di rumah misalnya seperti itu. Gitu Mas Kelvin, kurang lebih. Mudah-mudahan terjawab ya. Ada satu yang mau saya tanyakan lagi Pak. Boleh. Untuk kan misalkan saya mencari untuk rekrutmen karyawan itu sales gitu Pak, untuk pendidikan. Itu kira-kira tingkatan pendidikannya yang minimalnya apa ya Pak? Oke. Kalau itu Mas Kelvin, nanti bisa Mas Kelvin follow saya di Instagram @riopasaribu. Nanti kita bisa ngobrol langsung ya. Message aja saya di situ, nanti kita ngobrol langsung aja Mas Kelvin. No problem. Sounds good ya. Biar ini soalnya forum itu mungkin forum kita yang nanti untuk pengusaha. Kita bisa bahas. Untuk teman-teman ya, semua sales sih kalau kita kebetulan teman-teman saya yang pengusaha yang membutuhkan sales, mereka variasi dari yang SMK, SMA, bahkan SMP sampai S1. Ada juga sales yang S2. Mas Kelvin, ini jawab itu sekalian biar teman-teman yang pada cari kerja nggak bingung nih. Jadi sales adalah bidang pekerjaan yang sangat tidak terbatas oleh pendidikan, tapi dibatasi oleh determinasi dan keinginan kita untuk belajar lebih lagi. Gitu Mas Kelvin. Benar bapak saya dulu sales director, tapi dia cuma lulusan SMA dulu. Ya, jadi kasih contoh itu aja. Bapak dulu jadi konsultan beberapa orang dan konsultan penjualan juga, tapi dia hanya lulusan SMA. Tapi ada juga yang S2 sales dan mereka juga bagus juga. Gitu ya. Itu kasih contoh aja Mas Kelvin. Thank you Mas Kelvin, mudah-mudahan menjawab ya Mas Kelvin. Thank you udah mempercayakan ke getready.id Mas Kelvin mencari tenaga kerjanya. Ya, oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan lagi? Baik Pak, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan kedua yang masuk. Ini dari Mas Margo Putranto. Selamat siang Pak Rio, mau bertanya bagaimana cara kita menjawab pertanyaan tentang kecerdasan dalam berkarir, dimulai dari keunggulan dan kekurangan kita sebagai calon karyawan. Apa dengan berkaca dulu memperbaiki self-awareness kita, Pak? Ya, Oke, sip.
Tadi Mas Margo ya tadi ya? Margo Putranto. Mas Margo ikut nggak tadi sesinya Mas Andi yang Instagram Live sebelum ini? Mas Andi Sebastian. Kalau enggak, tadi mungkin bisa lihat rekamannya. Tadi Mas Andi itu ada di Instagram post kita ya, Ira ya? Ada di Instagram postnya Ready ya. Bisa kita lihat gitu. Jadi Mas Andi menjawab tentang 7 pertanyaan yang perlu kita jawab dan bagaimana menjawabnya saat di interview. Oke, tapi jangan di-copy persis ya, harus dikasih warna kita sendiri. Nah, saya jawab sekilas saja ya. Menjawab pertanyaan tentang kecerdasan dalam berkarir dimulai dari keunggulan dan kekurangan kita. Nah, oke. Berkaca itu penting. Ingat tadi saya bilang kan, kekurangan kita duluan yang harus tahu. Kelemahan, keunggulan kita duluan yang harus tahu. Sehingga apa? Keunggulan kita nggak usah terlalu fokus di keunggulan kita. Kita gunakan itu untuk menservis banyak orang, termasuk perusahaan tempat kita bekerja, termasuk teman-teman kita bekerja. Ya, kita nggak usah fokus membanggakan itu. Tapi yang kita perlu fokus adalah kekurangan kita kita duluan yang harus tahu. Sehingga kita bisa membangun kekurangan kita ini, membangun kekuatan yang bisa menghilangkan kekurangan kita ini. Ya, contoh kalau tadi saya bilang kita nggak bisa Microsoft Office, ya belajarin Microsoft Office, akuin dulu. Nah, saat kita melamar kan terus tanya, jadi kekuatan kamu apa, kelemahan kamu apa? Tadi Mas Andi kasih contoh itu. Gitu, kekuatan kamu apa, kelemahan kamu apa? Ya, kita bilang apa adanya. Tapi bilang hal-hal yang benar-benar, kalau tentang kelemahan terlebih-lebih, hal-hal yang kita bisa perbaiki. Dan tunjukkan juga inisiatif kita dalam memperbaiki. Ya, itu jawabannya ya, mudah-mudahan menjawab. Jadi contohnya actually Ira, dan saya bilang kita nggak bisa Microsoft Office, ya kita bilang kita nggak bisa Office. Kita cuma bisa sederhana doang. Ya bisa ngetik doang gitu. Tapi kita bilang, saya sedang mempelajari ini di YouTube. Saya sedang mempelajari ini di Ready Belajar. Nanti ada kontennya soalnya itu, tentang Ready Belajar. Atau bahasa Inggris, yang paling gampang. Iya kan? Bahasa Inggris, oh iya saya kurang bahasa Inggrisnya, padahal customer service-nya harus bisa bahasa Inggris. Ya saya sedang belajar ini di Ready Belajar. Dan ambil programnya, TBI, The Petition Center. Itu contohnya. Mudah-mudahan terjawab ya, tadi Mas Margo Putranto. Kalau nggak terjawab, tolong dijawab dulu. Ya, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Oke, silakan Ira. Oke, baik Pak. Sekarang adalah pertanyaan terakhir. Ini dari Mas Nanang. Ini Mas Nanang bertanya, ada 2 pertanyaan Pak. Pertama, bagaimana kiat mencari kerja untuk yang sudah berpengalaman? Karena banyak tawaran, tapi gaji disamakan dengan fresh graduate. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mas Nanang, mencari kerja yang terutama gaji atau kenyamanan. Ya. Singkat saja mungkin Pak Rio. Terima kasih. Ini kayaknya nggak cuma Mas Nanang doang yang nanya ini. Pasti banyak yang nanya ini. Gaji duluan atau nyaman duluan ya. Kalau saya sih, saya jawab yang nomor 2 dulu. Gaji duluan atau nyaman duluan. Saya nggak milih dua-duanya. Saya milihnya adalah yang mana saya bisa mengabdi dan memberikan yang terbaik. Dan saya tahu tujuan tempat pekerjaan ini bisa selaras dengan tujuan hidup saya. Gitu. Ya, jadi tantangannya yang mana yang bisa membuat saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Saya nggak akan pilih gaji atau nyaman. Tapi apabila tantangan yang tantangan yang diberikan oleh perusahaan itu adalah tantangan yang membuat saya bisa lebih bagus dan itu selaras dengan tujuan hidup dan karir saya juga, antara gaji dan kenyamanan, saya tentunya akan memilih tengah-tengahnya saja. Nggak usah terlalu gede gajinya, nggak usah terlalu gede kenyamanannya, tengah-tengahnya saja. Ya, tapi kalau misalnya perusahaan memilih itu, saya akan milih sesuatu yang fleksibilitas, yaitu nyaman, fleksibilitas, nyaman dengan orang-orangnya dan seterusnya, nyaman dengan cara kerjanya. Ya, sehingga apa? Karena kalau kita nyaman, kita kerja keras, bukan nyaman akhirnya pulang jam 5 sore gitu. Bosan banget kalau kita harus jam segitu kalau kita apalagi belum punya keluarga ya. Gitu ya. Kita harus mencari tantangan. Nah, kalau nyaman teman-teman kerjanya, nyaman pimpinannya itu benar-benar memikirkan gimana kita bisa bersama sebagai keluarga, maju bersama, ya itu kan nyaman untuk orang kerja barengan sama orang-orang kayak gitu, dan teman-teman di kantor juga pada saling mendukung, nggak mikirin cuma, kerjaan gue udah selesai, udah gue nggak mikirin kerjaan lo yang lain gitu. Itu adalah yang sesuatu yang kita perlu cari. Ya, karena gaji saya selalu bilang ya, duit itu hanyalah bonus, bukan tujuan. Tujuannya adalah pencapaian kita terhadap hasil karya kita. Itu tujuannya. Begitu kita dapat hasil karya yang sangat bagus, biasanya penghasilan itu akan datang menyusul. Ya, itu saran saya. Kalau misalnya nggak cukup juga ya, side job.
Ya, saya dulu waktu mulai kerja juga sembari ngajar piano, main musik. Saya dulu main musik juga, ngisi sama band-band yang lumayan dikenal dulu. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan saya supaya cukup gajinya. Ya, oke, Mas Nanang, mudah-mudahan terjawab. Kayaknya masih banyak. Poin pertama tadi ya. Poin pertama tadi bagaimana cari kerja untuk sudah berpengalaman. Nah, itu caranya adalah kita harus benar-benar membedakan diri kita dengan yang lain-lain. Pastikan kita punya kekuatan yang bisa membuat perusahaan itu mengerti value kita. Nah, nanti tonton juga feed Mas Andi yang di Instagram, pastikan itu berguna, pasti akan berguna buat teman-teman semua. Nah, Mbak Ira, kan kita udah di akhir acara nih. Nah, kalau misalnya teman-teman nih masih ada yang bertanya, silakan post di Instagram Ready Indonesia, message di Instagram Ready Indonesia, atau ke saya di Rio Pasaribu, lebih enak ke @Ready Indonesia, biar nanti moderatornya bisa channel pertanyaan-pertanyaan teman-teman secara terarah ke saya, dan saya janji, sedikit demi sedikit saya akan jawab satu persatu ya, teman-teman semua ya. Ada tadi yang Mas Ardi, Jakarta Timur, yang belum sempat kita bahas pertanyaannya, message di Ready Indonesia akan dibalas pertanyaan. Ya, terima kasih Mbak Ira. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Rio Pasaribu atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, terakhir Pak Rio, mungkin ada yang mau disampaikan singkat saja atau bisa langsung kita closing, Pak? Ya, sekilas saja. Hey teman-teman, jangan berhenti ya. Jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti untuk melamar pekerjaan. Dan saat udah melamar dan dapat kerja, jangan berhenti di situ. Selalu lanjutkan belajar untuk bikin lebih baik. Ya, karena Indonesia ini nih, ya kita nih ada, kalau teman-teman dapat merchandise-nya Ready kan ada hashtag-nya Indonesia Berkarya gitu ya. Kita nih, Indonesia tuh bisa berkarya bergantung sama kita-kita ini semua. Jadi kita pertama-tama berkarya untuk diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, teman-teman kerja kita, dan terlebih untuk negara kita. Karena nasib Indonesia bergantung pada usaha kita semua. Never stop learning. Dan kita nggak kalah dengan negara-negara lain, teman-teman. Ini anak Indonesia satu dari tukang pos jadi direktur di Australia. Teman-teman semuanya juga pasti bisa. Nggak cuma saya, kalian semua yang lebih muda pasti bisa. Ya, teman-teman, sukses buat kita semua ya. Kalau ada kurang-kurangnya Ready, getready.id, maafin ya. Dan habis itu kasih kritiknya ya, biar kita bisa bikin lebih bagus ya. Karena kita bikin ini getready.id untuk teman-teman semua. Ya, jangan lupa ngelamar kerja yang sebanyak mungkin dan keep get ready, start work. Oke, terima kasih. Wah, Pak Anton sudah hadir. Pak Anton, selamat sore. Ya, ini mohon maaf agak lewat sedikit waktu saya. Dan terima kasih Bang Muhammad untuk sudah turut berpartisipasi dalam acara Career Virtual Fest kita. Ya, terima kasih Mbak Ira. Ya. Kalau gitu saya pamit dan saya serahkan ke acara sesi berikutnya ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua dan tetap berkarya untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih.